Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Kasturi dengan NIM 182101929. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari skripsi saya yang berjudul Implementasi Framework Laravel pada website Koperasi Wanita Sri Kandi Kapuas. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada pembimbing satu saya, Dr. Sandi Kosasi, SE, MMM.Com, sebagai dosen pembimbing pertama, dan Robertus Lapaika, SCOM M.Com, sebagai Bapak dosen pembimbing kedua. Dan juga saya tidak lupa berterima kasih kepada Dr. David SCOM, M.Com, MCS M.Com, sebagai penguji 1, dan Bapak Dr. Gad SCOM M.Com sebagai penguji 2. Baiklah, saya akan memulai presentasi saya pada hari ini. Implementasi Framework Laravel pada website Koperasi Wanita Sri Kandi Kapuas. Latar belakang. Koperasi Wanita Sri Kandi Kapuas merupakan lembaga keuangan bukan bank di Kecamatan Bunut Hilir dengan kegiatan usaha menerima simpanan dan memberikan pinjaman uang kepada anggotanya. Website ini dibangun merupakan website yang dibuat berlandaskan permasalahan yang telah terjadi di Koperasi Wanita Sri Kandi Kapuas, seperti pengerjaan penyimpanan, data peminjaman yang dilakukan oleh Koperasi Wanita Sri Kandi Kapuas memiliki kemungkinan lebih dari satu peminjaman dan penyimpanan yang dilakukan masih menggunakan Microsoft Office Excel, sehingga mengakibatkan penyimpanan data disimpan hanya untuk komputer dan hanya bisa diakses oleh satu komputer itu saja. Selain itu, dalam pencarian data simpanan, pinjaman, penarikan, dan data nasabah, lumayan sulit karena banyaknya dokumen memungkinkan terjadinya redundansi atau persamaan data. Permasalahan lainnya juga muncul karena kesusahan komunikasi antara admin dan anggota. Sehingga jika anggota memerlukan informasi yang berhubungan dengan transaksi, harus mendatangi langsung ke kantor Sri Kandi. Di Koperasi Wanita Sri Kandi juga tidak memiliki laporan secara resmi yang muncul setelah anggota atau nasabahnya melakukan transaksi, sehingga jika dimintakan laporannya akan dilakukan secara manual. Di sini, Framework Laravel menjadi solusi karena fitur yang ada memudahkan penelitian untuk merancang fitur-fitur yang memudahkan peneliti karena kegunaannya. Dari berbagai fitur yang ada pada Laravel, hanya fitur blatant link, migration, ORM, dan unit testing yang akan digunakan dalam pembuatan website. Perumusan masalah yang terjadi di Koperasi Wanita Sri Kandi adalah bagaimana mengimplementasikan Framework Laravel pada Koperasi Wanita Sri Kandi Kapuas. Bentuk dan metode penelitiannya, yang pertama bentuk penelitian menggunakan studi kasus, dan metode penelitian menggunakan DSRM. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Untuk ruang lingkup penelitiannya, menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database menggunakan MySQL, pemodelan sistem menggunakan UML, text editor menggunakan Visual Studio Code, dan perancangan website Koperasi Wanita Sri Kandi Kapuas menggunakan Framework Laravel. Di bab 2, kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran di sini menjelaskan bagaimana mengimplementasikan Framework Laravel pada website Wanita Sri Kandi Kapuas. Dengan permasalahannya sebagai berikut. Yang pertama, tidak memiliki ketetapan waktu peminjaman. Transaksi masih menggunakan Microsoft Excel. Transaksi tidak memiliki fitur cetak dan histori transaksi. Pembukuan tidak bisa diakses dari komputer yang berbeda. Dan yang terakhir, kesusahan dalam identifikasi jenis transaksi ke dalam pembukuan. Manfaat dari skripsi ini adalah memberikan pengelompokan jenis transaksi bagi admin. Yang kedua, website dapat menampilkan informasi data lengkap anggota. Yang ketiga, website dapat diakses dari berbagai komputer yang berbeda. Dan yang keempat, website dapat menampilkan rincian angsuran peminjaman yang dilakukan, baik peminjaman, penarikan, dan simpanan. Mengapa menggunakan Framework Laravel? Karena Framework Laravel didukung dari MVC-nya dan fitur yang banyak sehingga memudahkan pengembangannya.
memiliki library yang memudahkan dalam penulisan source code. Pemodelan sistem berupa use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Rancangan sistem menggunakan extreme programming, yaitu planning, design, coding, dan class diagram. Pengujian sistem menggunakan blackbox testing. Hasil yang diinginkan adalah bagaimana cara mengimplementasikan framework Laravel di website Koperasi Wanita Sri Kandi Kapuas. Bab 3. Gambaran umum. Koperasi Wanita Sri Kandi Kapuas merupakan koperasi wanita yang berbadan hukum bernomor 672-BH-X didirikan tanggal 1 Juni 2005. Terletak di Desa Nangebunut, Kecamatan Bunut Hilir, yang merupakan cabang dari Koperasi Wanita di Kabupaten Kapuas Hulu. Diketuai oleh Ibu Rajemah selaku penanggung jawab dari Koperasi Wanita Sri Kandi Kapuas. Bab 4. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu DSRM. Merupakan metode penelitian yang berusaha untuk memperluas batas kemampuan manusia dan organisasi dengan merancang artefak baru dan inovatif yang diwakili oleh konstruksi, model, dan instalasi. Metode perancangan perangkat lunak. Metode perancangan perangkat lunak yang digunakan adalah extreme programming. Extreme programming merupakan salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Tahapan extreme programming terdiri dari planning, design, coding, dan yang terakhir, testing. Dan yang kelima, hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tahapan mode penelitian DSRM dengan metode perancangan lunak extreme programming. Use case diagram. Use case diagram merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan atau behavior website dan digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam website serta siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Di admin bisa mengelola nasabah, mengelola pinjaman, mengelola penarikan, mengelola laporan, dan mengelola role information. Di nasabah bisa melihat histori transaksi yang sudah ia lakukan. Bab 5. Arsitektur sistem. Di arsitektur sistem terdapat MVC di dalamnya. MVC M untuk model. Model terdiri dari pinjaman, simpanan, roles, user, dan detail pinjaman. Dan controller terdiri dari bayar controller, home controller, laporan controller, nasabah controller, penarikan, simpanan controller, dan peminjaman controller. Di bagian view terdapat beberapa view yang berbeda dari setiap masing-masing menu, yaitu view nasabah, view simpanan, dan view penarikan. Di view nasabah, dapat menampilkan halaman tambah nasabah, menampilkan halaman edit nasabah, menampilkan halaman hapus nasabah, menampilkan halaman data tabel nasabah, menampilkan halaman pencarian nasabah, dan menampilkan halaman hapus nasabah. Di view simpanan, dapat menampilkan halaman tambah simpanan, menampilkan halaman edit simpanan, menampilkan halaman hapus simpanan, menampilkan halaman data tabel simpanan, dan menampilkan halaman pencarian simpanan, menampilkan halaman cetak simpanan, dan yang terakhir, menampilkan halaman pencarian menggunakan tanggal. Di view penarikan, dapat menampilkan halaman tambah penarikan, menampilkan halaman edit penarikan, menampilkan halaman hapus penarikan, menampilkan halaman data tabel penarikan, menampilkan halaman pencarian penarikan, menampilkan halaman cetak penarikan, dan menampilkan halaman pencarian juga menggunakan tanggal. Baik, di sini saya akan mendemo program yang sudah saya buat menggunakan Laravel.
Kita akan logout terlebih dahulu. Ini adalah tampilan utama saat kita membuka URL dari Sri Kandi Kapuas Pulut Hilir. User melakukan login terlebih dahulu menggunakan admin pada setiap menu. Di menu home terdapat beberapa tampilan, yaitu berapa banyak sih simpanan yang ada di transaksi yang sudah dilakukan, berapa banyak simpanan, berapa banyak jumlah penarikan, berapa banyak jumlah pinjaman yang sudah dilakukan. Dan di sini adalah histori dari semua transaksi yang sudah dilakukan. Baik, kita masuk ke fitur nasabah. Di fitur nasabah, di sini admin bisa menambah data nasabah. Contohnya, di sini menggunakan input dari email akan masuk ke tabel email dengan password yang sudah email admin tambahkan. Jenis kelamin kita bisa memilih laki-laki atau perempuan. Agama terdapat fiturnya. Identitas bisa dipilih menggunakan KTP atau SIM. Alamat dapat diinputkan oleh user langsung. Dan di sini kelebihan dari website ini adalah ketika menu dari foto ini dikosongkan, maka transaksi atau jalannya aplikasi tidak akan bisa berlanjut. Contohnya, dia tidak mau karena ada bagian yang kosong dan dia tidak akan menjalankan proses berikutnya. Jika dimasukkan, maka transaksi akan bisa dilaksanakan. Di sini juga bisa menghapus data nasabah. Akan kelihatan notifikasi apakah Anda ingin menghapus data nasabah dari Andayani. Kita akan hapus dan berhasil menghapus nasabah Andayani. Oke, lanjut ke simpanan. Simpanan bisa menambah data simpanan. Menambah data simpanan akan bisa dilakukan jika nama yang ingin melakukan simpanan ada di daftar nasabah. Karena itu, berhubungan langsung dengan tabel di dalam database-nya. Jenis simpanan di sini terdapat simpanan pokok, wajib, atau sukarela. Kita akan pilih pokok dengan jumlah di sini juga terdapat tanggal berapa dia melakukan transaksi simpanan. Simpan perubahan, berhasil. Di sini, karena sebelumnya Nanda Kasturi memiliki saldo di dalam
website mereka, maka otomatis ketika ditambahkan 50.000, maka saldonya akan bertambah. Berarti data sebelumnya Nanda Kasturi adalah 35.000. Di sini data simpanan juga mendapatkan struk sebagai bukti dari si nasabah sudah melakukan peminjaman tersebut. Nah, ini struk dari website yang bisa mengetahui atau bukti penyimpanan dari nasabah yang bernama Nanda Kasturi. Di sini juga terdapat tanggal dan siapa pengelola. Selanjutnya kita akan masuk ke menu pinjaman. Di menu pinjaman, kita dapat melakukan pinjaman sama seperti penambahan lainnya, seperti di simpanan. Kita di sini akan mencoba untuk membayar dari data simpanannya, untuk membayar dari peminjaman yang sudah dilakukan oleh nasabah. Kita akan coba bayar. Ini namanya, nasabahnya ada Tiara Serwinindi dengan jumlah 500.000. Dia melakukan pinjaman durasi dengan 6 bulan, cicilan per bulannya 83.300. Bayar. Oke, berhasil dibayar. Lanjut kita ke menu penarikan. Di menu penarikan ini berhubungan langsung dengan menu simpanan. Kenapa? Karena database-nya saling terkait di menu penarikan dan menu simpanannya. Saling berhubungan. Karena kalau tidak ada simpanan di dalam website ini, maka penarikan tidak dapat dilakukan. Contoh, kita akan melakukan penarikan pada Nanda Kasturi. Nanda Kasturi memiliki saldo 85.000. Kita akan melakukan penarikan sebanyak 50.000. Tanggalnya 3 Agustus. Simpan perubahan, data berhasil disimpan, maka otomatis saldo yang tersedia di simpanan akan langsung berkurang. Oke, saling bertaut. Kita akan coba lagi kalau kita melakukan penarikan lebih dari jumlah simpanan kita yang tersedia di website. Oke. Nama dan jumlah penarikan masih sama karena maaf, tidak bisa melakukan penarikan. Saldo Anda kurang 15.000. Merupakan fitur dari notifikasi. Untuk menu admin sudah selesai. Kita akan masuk ke menu dari nasabah. Nasabah inputkan nasabahnya bersama dengan sandi dari nasabah tersebut. Nah, di menu nasabah, saya memanfaatkan teknologi hyperlink, yaitu berupa WhatsApp.
Di WhatsApp ini, nasabah dapat melakukan transaksi atau jika nasabah ingin melakukan transaksi, maka nasabah akan bisa langsung kontak ke pihak admin melalui hyperlink dari dari WhatsApp tersebut. Nah, ini dari pihak nasabah ke pihak dari koperasi. Oke, di menu nasabah juga terdapat berapa banyak si nasabah melakukan simpanan, berapa banyak si nasabah melakukan penarikan, berapa banyak sih nasabah melakukan peminjaman, dan saldo dari nasabah tersebut yang tersedia di website Koperasi Wanita Sri Kandi Kapuas. Di sini juga terdapat histori transaksi dari nasabah yang sudah dilakukan. Baik, untuk demo aplikasi cukup sampai di sini. Kita lanjut ke bab 6. Lanjut bab 6, kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulannya adalah hasil perancangan website Koperasi Wanita Sri Kandi Kapuas yang mengimplementasikan framework Laravel menghasilkan kesimpulan sebagai berikut, yaitu website Koperasi Wanita Sri Kandi Kapuas ini mampu memberikan kemudahan dalam mengolah data bagi user, seperti mengolah data nasabah, mengelola data penyimpanan, mengelola data peminjaman, mengelola data penarikan, dan mengelola laporan dari semua jenis transaksi yang dilakukan nasabah ini menggunakan teknologi dari framework Laravel versi 8 yang dapat mempermudah transaksi dan pengolahan data untuk user Kopuan Sri Kandi Kapuas dan para nasabahnya. Di sini saran yang dilakukan penulis adalah walaupun perancangan website Koperasi Wanita Sri Kandi Kapuas yang dirancang dapat memberikan solusi tentang permasalahan yang terjadi, namun sistem yang dirancang masih sangat jauh dari kata sempurna. Saran untuk pengembangan perangkat website adalah yang pertama, untuk mengoptimalkan aplikasi ini, sebaiknya dibuatkan juga untuk versi Android-nya, sehingga tidak hanya tersedia versi websitenya saja. Menambahkan fitur baru pada halaman peminjaman agar lebih dapat detail untuk perhitungan denda bagi nasabah yang jatuh tempo pembayaran. Dan yang terakhir, menambah tampilan pengunjung agar calon nasabah baru merasa tertarik dan ingin ikut bergabung ke dalam koperasi ini. Saya Nanda Kasturi dengan ini menyelesaikan presentasi saya untuk PPT-nya. Sekian dan terima kasih.